Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Di sini saya sebagai pembuka sebelum presentasi kelompok 1 dimulai. Pada kelompok 1 ini, kami akan mempresentasikan terkait judul suatu makalah yaitu kapasitansi dielektrika dan energi elektrostatik. Pada kelompok 1 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Bahrul Ulum. Yang kedua, Astrida Bella Briandini. Yang ketiga, Putri Ramawati. Dan yang keempat itu Siti Riza Nur Mu'afifah. Pada kelompok 4 ini akan membahas tentang 4 subbab. Yang pertama itu, apa pengertian dan bagaimana konsep dari kapasitor keping sejajar. Yang kedua, apa pengertian dan bagaimana konsep kapasitor keping silinder. Yang ketiga, apa pengertian dielektrik dan bagaimana konsepnya. Yang keempat, apa itu penyimpanan energi listrik. Untuk para audien menyiapkan selembar kertas untuk mencatat dari presentasi kelompok kami. Apa itu sih kapasitor keping sejajar? Kapasitor adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyimpan muatan dan terbuat dari dua buah konduktor berdekatan yang disekat satu sama lain dengan suatu bahan dielektrik. Komponen ini bila dihubungkan dalam suatu rangkaian yang terdapat sumber arus atau baterai dengan beda potensial, maka dalam waktu singkat arus akan mengalir. Dan setelah kapasitor termuati atau terisi maksimum, maka arus akan berhenti mengalir. Karena beda potensial antara kedua konduktor sama dengan beda potensial sumber. Besar muatan listrik yang tersimpan kapasitor sebanding dengan beda potensial antara kedua konduktor. Muatan listrik yang dimaksud ialah muatan positif pada salah satu konduktor karena konduktor lain bermuatan negatif. Perbedaan muatan pada kedua konduktor akan menghasilkan medan listrik. Perbandingan muatan yang tersimpan pada kapasitor dengan beda potensial pada kedua konduktor disebut kapasitansi kapasitor. Kapasitansi atau kapasitas kapasitor merupakan ukuran kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik pada beda potensial. Hubungan nilai kapasitansi kapasitor berbeda potensial antara konduktor dan muatan yang disimpan kapasitor dinyatakan pada persamaan C sama dengan Q per V, di mana Q ini muatan listrik dan V-nya beda potensial. Satuan kapasitansi dalam sistem satuan dasar adalah farad, yaitu coulomb per volt. Karena potensial sebanding dengan muatan, maka tidak boleh memaknai bahwa kapasitansi bergantung pada muatan dan beda potensial, tetapi harus dimaknai bahwa kapasitansi hanyalah tetapan kesebandingan antara muatan listrik dan beda potensial. Nilai kapasitansi sebuah kapasitor bergantung pada geometri konduktor, jenis dielektrik, dimensi kapasitor, dan jarak antara kedua konduktor. Kapasitor keping sejajar adalah kapasitor yang disusun menggunakan dua buah konduktor yang sejajar dan kedua konduktor mempunyai luas yang sama dan terpisah jauh jaraknya. Jika sebuah kapasitor keping sejajar dihubungkan dengan sumber tegangan, maka kedua kapasitor akan memperoleh muatan yang sama besarnya. Keping yang satu bermuatan positif tetapi keping yang lainnya bermuatan negatif. Perbedaan muatan tersebut mengakibatkan timbulnya medan listrik di antara keping konduktor. Dari gambar dapat terlihat bahwa distribusi muatan listrik di antara keping sejajar merata pada bagian tengah dan tidak merata pada bagian ujung-ujungnya. Akan tetapi, pengaruh ujung-ujungnya tetap keping dapat diabaikan jika jarak kedua keping sangatlah kecil. Dan dapat diasumsikan bahwa medan listriknya terdistribusi hingga besar medan listrik di antara kedua keping bisa melalui rumus kerapatan muatan dibagi permitivitas ruang hampa. Untuk mengetahui rapatan muatan
bisa melalui muatan listrik dibagi luas permukaan dari kedua keping. Kedua rumus tadi disubstitusikan menjadi satu, sehingga untuk mencari nilai medan listrik melalui muatan listrik dibagi permitivitas ruang hampa dikali luas permukaan keping sejajar. Karena medan listrik di antara kedua keping terdistribusi merata, maka besar potensial di antara kedua keping mempunyai nilai, yaitu beda potensial sama dengan medan listrik dikali jarak. Distribusikan dengan nilai medan listriknya, sehingga diperoleh beda potensial sama dengan muatan listrik dikali jarak dibagi permitivitas ruang hampa dikali luas keping sejajar. Persamaan beda potensial didistribusikan dengan kapasitas kapasitor, sehingga menghasilkan kapasitas kapasitor sama dengan muatan listrik dibagi muatan listrik dikali jarak dibagi permitivitas ruang hampa dikali luas keping sejajar sama dengan permitivitas ruang hampa dikali luas keping sejajar dibagi jarak. Itu tadi jika mediumnya adalah udara. Jika mediumnya digunakan selain udara atau menggunakan bahan dielektrik, yaitu bahan yang bersifat isolator agar kedua keping tidak bersentuhan, yaitu menggunakan persamaan kapasitas kapasitor sama dengan konstanta dielektrik yang nilainya lebih dari 1 dikali kapasitas kapasitor udara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Riza Murafifah. Nah, di sini saya akan membahas poin B, yaitu tentang kapasitor keping silinder. Kapasitor bergeometri silinder ini bisa disebut juga dengan kapasitor silinder. Kapasitor ini terbuat dari dua buah konduktor yang berbentuk silinder konsentris. Kedua konduktor silinder itu misalnya panjang masing-masing A dan B. Jika kapasitor tersebut dihubungkan dengan satu baterai, maka akan terjadi perpindahan antara kedua silinder sampai muatan pada silinder-silinder tersebut, menghasilkan beda potensial yang tepat sama dengan beda potensial baterai. Andaikan pada muatan kapasitor silinder ada lagi dengan menganggap panjang silinder atau jauh lebih besar daripada A muatan B. Namun pengaruh pada tepi kapasitor dapat diabaikan. Dengan demikian, kuat medan listrik yang dihasilkan kapasitor dapat dianggap terbatas hanya pada ruang di antara kedua silinder. Nah, dengan menggunakan hukum Gauss dapat dihitung kuat medan listrik di antara kedua silinder, yaitu dengan rumus ER sama dengan muatan elektron per 2pi kali permitivitas ruang hampa kali panjang kali jari-jari. Nah, pada beda potensial kapasitor dapat dihitung dengan rumus besar tegangan sama dengan muatan elektron per 2pi kali permitivitas ruang hampa kali panjang kali jari-jari. Nah, dari kedua rumus tersebut dapat disimpulkan untuk mengetahui kapasitor silinder dihitung dengan rumus kapasitas kapasitor sama dengan muatan elektron per besar tegangan sama dengan 2pi kali permitivitas ruang hampa kali panjang kali jari-jari per ln jari-jari dalam konduktor per jari-jari luar konduktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahmawati dan saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang dielektrik.
Di antara dua plat keping pada kapasitor biasanya disisipi atau dipasang suatu bahan isolator yang disebut dieelektrik. Bahan ini digunakan karena dapat memperbesar nilai kapasitas kapasitor. Contoh dari bahan dieelektrik adalah kaca mika, kertas, dan karet. Dieelektrik pada kapasitor memiliki keterbatasan sebab kuat medan listrik yang lebih besar dapat mengakibatkan ionisasi pada dieelektrik sehingga dieelektrik yang semula isolator dapat berubah menjadi konduktor dan menyebabkan dieelektrik dadal atau breakdown sehingga kapasitor pun bocor. Yaitu tentang kekuatan dieelektrik. Kuat medan listrik maksimum atau EMAK yang masih dapat digunakan pada sebuah dieelektrik kapasitor disebut kekuatan dieelektrik. Kekuatan dieelektrik ini bergantung pada struktur fisik isolator. Medan listrik maksimum atau EMAK disebut juga medan listrik dadal, dilambangkan dengan EBD, dan itu terjadi pada saat beda potensial antar plat maksimum Vmax. Beda potensial itu disebut pula tegangan dadal atau breakdown voltage yang dilambangkan dengan VBD. Jika pada plat sejajar itu berjarak antara plat D, maka EBD dinyatakan dalam kV per mm dan memenuhi kaitan EBD sama dengan VBD per D. Selanjutnya adalah tentang konstanta dieelektrik. Konstanta dieelektrik adalah konstanta yang melambangkan rapat flux elektrostatis dalam suatu bahan bila diberi potensial listrik. Konstanta merupakan perbandingan antara nilai kapasitansi kapasitor pada bahan dieelektrik dengan nilai kapasitansi di ruang hampa. Selanjutnya adalah fungsi penempatan dieelektrik. Penempatan sebuah dieelektrik padat di antara plat-plat sebuah kapasitor mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah dieelektrik itu menyelesaikan permasalahan mekanik yang mempertahankan dua lembar logam tetap terpisah dalam jarak yang sangat kecil tanpa ada sentuhan yang sesungguhnya. Kedua, penggunaan sebuah dieelektrik akan menambah selisih potensial maksimum yang mungkin di antara plat-plat kapasitor. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah kapasitansi sebuah kapasitor yang dimensinya tertentu adalah lebih besar bila ada sebuah material dieelektrik di antara plat-plat itu daripada hanya ada ruang hampa. Nah, selanjutnya masuk pada subbab yang terakhir, yaitu penyimpanan energi listrik. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa elemen rangkaian yang menyimpan energi dalam suatu medan listrik di sini disebut dengan kapasitor atau biasa juga dinamakan dengan kapasitansi. Nah, sebuah kapasitor yang bermuatan mampu menyimpan energi listrik. Energi yang tersimpan pada kapasitor ini akan sama dengan kerja yang dilakukan untuk muatan tersebut. Nah, efek total dari pemuatan kapasitor ini yaitu untuk memindahkan muatan dari satu plat dan menambahkan ke plat yang lainnya. Kemudian, pada awalnya ketika kapasitor tidak bermuatan, maka tidak dibutuhkan kerja untuk memindahkan muatan yang pertama. Nah, pada akhir proses pemuatan, kerja yang dibutuhkan untuk menambahkan muatan yaitu diperoleh dengan rumus delta W atau jumlah usaha atau kerja sama dengan VF, di mana VF ini yaitu tegangan akhir dikalikan dengan delta Q yaitu jumlah dari muatan. Nah, untuk mencari VF sendiri dapat menggunakan rumus Q per C, di mana Q di sini yaitu muatan listrik dan C yaitu kapasitor. Nah, jika tegangan antara plat kapasitor ini konstan, maka kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan Q yaitu menggunakan rumus W sama dengan Q dikalikan dengan V, di mana W di sini atau usaha sama dengan Q atau muatan listrik dikalikan dengan beda potensial atau V. Nah, akan tetapi tegangan kapasitor ini sebanding dengan berapa banyak muatan yang telah diakumulasikan, sehingga tegangan akan bertambah selama proses pemuatan dari 0 ke nilai akhirnya atau VF. Nah, kemudian maka
maka kerja W total yang dilakukan akan ekuivalen dengan memindahkan semua muatan Q sekaligus melalui tegangan yang sama dengan tegangan rata-rata selama proses tersebut. Nah, untuk mencari tegangan rata-ratanya sendiri menggunakan rumus VT dikurangi 0/2 atau VT per 2. Nah, sehingga dari rumus tersebut dapat diperoleh rumus usaha atau kerja, yaitu Q atau muatan dikalikan dengan VF atau tegangan akhir dibagi 2. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa energi atau U yang tersimpan pada kapasitor yaitu sama dengan U sama dengan setengah dikalikan dengan muatan yaitu Q dan dikalikan dengan beda potensial atau V. Nah, karena Q sama dengan C dikalikan dengan V, maka dapat dituliskan dengan rumus U sama dengan setengah dikalikan Q dikalikan dengan V sama dengan setengah CV kuadrat. Kemudian diperoleh rumus U sama dengan setengah dikalikan dengan Q kuadrat per C. Nah, dengan rumus tersebut dapat dibuktikan dengan contoh soal, yaitu berapa energi yang tersimpan pada dua kapasitor plat keping sejajar jika dipandang dari medan listrik. Nah, diketahui bahwa medan listrik di sini disimbolkan dengan E di antara dua plat sejajar dan berdekatan ini adalah seragam dan terhubung dengan beda potensial sebesar V sama dengan E dikalikan D, di mana D di sini yaitu jarak antar pelat. Dan C di sini bisa dirumuskan dengan E0 dikalikan dengan A per D. Kemudian dapat diselesaikan dengan rumus U sama dengan setengah CV kuadrat sama dengan setengah untuk C-nya diubah dengan rumus E0 dikalikan dengan A per D, dan untuk V-nya diubah dengan E kuadrat dikalikan D kuadrat. Maka dapat diperoleh setengah dikalikan dengan E0 dikalikan dengan E kuadrat AD. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.